Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pengaruh situasional. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Rensa, NIM 189, dan teman saya Petrus Roy dengan NIM 202, lalu ada Niputu Mei dengan NIM 205, kemudian Imade Bayu Dwi Payana dengan NIM 208, yang terakhir yaitu Yosepina Gracia dengan NIM 219. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang apa sih pengaruh situasional. Jadi, sifat pengaruh situasional yaitu pengaruh situasional karena semua faktor-faktor tertentu ke waktu dan tempat yang tidak mengikuti dari pengetahuan yang stabil dari konsumen dan stimulus yang memiliki efek pada perilaku saat ini. Perilaku konsumen terjadi dalam 4 kategori atau jenis situasi yang luas. Yang pertama itu situasi komunikasi, yang kedua situasi pembelian, lalu yang ketiga situasi penggunaan, lalu yang keempat disposisi. Nah, nanti 4 perilaku konsumen itu akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya Niputu Mei Indrayani akan menjelaskan 4 jenis situasi dan relevansinya dengan strategi pemasaran. Yang pertama, pada situasi konsumen itu, jenis yang pertama adalah situasi komunikasi. Situasi komunikasi adalah situasi di mana konsumen menerima informasi yang dapat berdampak pada perilaku konsumen. Contohnya yaitu seperti pada saat seseorang sedang menikmati acara televisi, tentu saja ada iklan pada acara tersebut. Maka iklan itu bisa saja mempengaruhi seseorang tersebut dan bisa saja tidak mempengaruhi mereka. Karena situasi dengan sesuai dengan bagaimana situasi seseorang itu sebelumnya. Misalnya, seseorang tersebut awalnya atau sebelumnya yang sedang menonton berita yang membuatnya kesal atau bete, dan setelah berita itu ada pemutaran iklan minuman yang seharusnya iklan tersebut membuat suasana ceria untuk para penikmat iklan, yang malah berkesan biasa saja atau tidak berkesan sama sekali, karena situasi sebelumnya membuat mereka kesal, atau karena sedang menerima berita yang membuat kesal. Jadi iklan minuman tersebut tidak mempengaruhi para audiens. Kemudian teman-teman, pada jenis kedua yaitu adalah situasi pembelian, di mana keputusan membeli itu dapat berpengaruh pada perilaku konsumen. Misalnya nih, teman-teman lagi pergi makan dengan pacar teman-teman di rumah makan. Mungkin saja sewaktu teman-teman mengajak makan pacar teman-teman, teman-teman akan memesan makanan yang best seller dan lebih mahal harganya, agar berkesan istimewa dan romantis. Beda ceritanya kalau teman-teman pergi makan sendiri ke rumah makan, mungkin saja teman-teman membeli makanan yang harganya tidak mahal atau tidak terlalu mahal dan biasa saja. Nah, pemasar harus memahami bagaimana situasi pembelian mempengaruhi konsumen untuk mengembangkan strategi pemasaran yang meningkatkan pembelian produk mereka. Misalnya bagaimana teman-teman akan mengubah keputusan teman-teman untuk membeli minuman dalam situasi pembelian seperti berikut. Yang pertama itu pada saat mood teman-teman rusak atau buruk. Yang kedua, seseorang atau seorang teman yang baik berkata, hal itu buruk untukmu. Jadi teman-teman punya teman nih, dan mungkin teman-teman minta pendapat, kalau aku beli kayak gini, barang seperti ini apakah cocok
buat aku nggak ya gitu. Jadi teman atau sahabat teman-teman itu mengatakan itu buruk untukmu. Yang ketiga itu, toko yang teman-teman kunjungi tidak menjual merek favorit teman-teman. Yang keempat, antrian toko di meja kasir yang sangat panjang saat teman-teman memasuki toko itu. Dan yang kelima, teman-teman bersama seorang yang ingin teman-teman buat terkesan. Jenis yang ketiga yaitu situasi penggunaan atau pemakaian. Situasi di mana ketika kita mengkonsumsi suatu barang atau jasa, seringkali kita membeli produk atau jasa karena pertimbangan dari situasi konsumsi kita. Misalnya, hari di mana saat itu Valentine. Nah, pada saat itu sebuah bakery terkenal meluncurkan donat yang berbentuk love, yang khususnya untuk pembelian di hari Valentine. Jadi, konsumen beli donat tersebut karena untuk merayakan hari Valentine. Pemasar dapat mengkonsumsi bagaimana produk mereka menciptakan kepuasan konsumen dalam setiap situasi penggunaan yang relevan. Contoh lainnya yaitu baru-baru ini ada sebuah iklan yang menggambarkan seorang ayah pulang terlambat dari kantor dan makan malam Cheerios atau makanan berbahan dasar gandum. Ketika ditanya mengapa oleh putrinya yang masih kecil, dan sang ayah menjawab, karena rasanya sama enaknya di malam hari. Nah, seperti itu teman-teman. Jenis yang terakhir yaitu situasi disposisi. Konsumen harus sering membuang produk atau kemasan produk setelah menggunakannya. Seringkali ada beberapa konsumen yang mementingkan kesehatan lingkungan, maka para konsumen tersebut membeli produk yang mudah dibuang atau mudah didaur ulang. Contohnya, sebagian besar konsumen harus melepas atau membuang tempat tidur yang ada sebelum digunakan yang baru. Pemasar perlu memahami bagaimana pengaruh situasional mempengaruhi keputusan disposisi untuk mengembangkan produk dan pemasaran yang lebih efektif dan etis. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan situasi berinteraksi dengan aktivitas pemasar dan individu untuk melakukan perilaku. Yang pertama, situasi dibagi menjadi 4 yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu komunikasi, penggunaan, pembelian, dan disposisi atau pembuangan. Nah, situasi secara spesifik diklasifikasikan menjadi karakteristik situasi, yaitu ada 4. Yang pertama, fitur fisik, yang kedua, lingkungan sosial, yang ketiga, perspektif duniawi, dan yang keempat, kondisi sebelumnya. Kemudian, karakteristik atau dimensi situasi dan aktivitas pemasaran yang di dalamnya ada produk, paket, iklan, sales presentation, dan retail outlet secara bersamaan mempengaruhi karakteristik individual yang meliputi culture and subculture, demografis, social class, motivation, personality, attitude, dan lifestyle. Kemudian, karakteristik individual mengarah kepada terjadinya pengaruh atau respon pada perilaku konsumsi seperti pengenalan masalah, memproses informasi, evaluasi alternatif, membeli, menggunakan, membuang, dan mengevaluasi. Nah, selanjutnya saya Yosepina Graisya akan menjelaskan mengenai 5 karakteristik situasi dan pengaruhnya terhadap konsumsi. Karakteristik pertama merupakan lingkungan fisik. Lingkungan fisik meliputi dekorasi, suara, aroma, pencahayaan, cuaca, dan susunan barang dagangan atau bahan lain di sekitar objek stimulus. Lingkungan fisik adalah jenis pengaruh situasional yang banyak digunakan, terutama untuk aplikasi retail. Faktor retail eksternal seperti arsitektur, penataan, dan bermacam-macam pengecer merupakan pengaruh penting pada pengalaman berbelanja konsumen. Selain itu, simpan interior seringkali dirancang untuk menciptakan perasaan khusus
pada pembeli yang dapat memiliki petunjuk penting atau memperkuat efek pada pembelian. Semua aspek fisik, toko, termasuk pencahayaan, tata letak, penyajian barang dagangan, perlengkapan, penutup lantai, bau, warna, suara, pakaian, dan perilaku staf penjualan bergabung untuk menghasilkan perasaan ini, yang pada gilirannya mempengaruhi kecenderungan pembelian. Ada macam-macam komponen dalam lingkungan fisik. Yang pertama adalah warna. Warna dan karakteristik warna tertentu menciptakan perasaan kegembiraan dan gairah yang hubungan dengan perhatian. Warna-warna cerah lebih membangkitkan gairah daripada warna kusam, dan warna-warna hangat seperti merah dan kuning lebih membangkitkan gairah daripada warna dingin seperti biru dan abu-abu. Contohnya, warna apa yang paling cocok untuk interior toko? Jawabannya adalah tergantung. Untuk warna interior yang dominan, warna-warna sejuk mungkin harus digunakan karena mereka meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Warna-warna sejuk juga tampaknya mampu mengurangi persepsi waktu tunggu, mendorong perasaan rileks. Arti warna bervariasi di berbagai budaya. Karena itu, hal ini dan semua aspek lain dari lingkungan fisik harus dirancang khusus untuk budaya yang terlibat. Selanjutnya adalah aroma. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa bau dapat mempengaruhi belanja konsumen. Suatu studi menemukan bahwa lingkungan beraroma menghasilkan niat yang lebih besar untuk mengunjungi kembali toko, niat membeli yang lebih tinggi untuk beberapa item, dan berkurangnya perasaan waktu yang dihabiskan untuk berbelanja. Studi lain menemukan bahwa adanya aroma tertentu dalam pengaturan retail meningkatkan kesenangan, gairah, waktu yang dihabiskan, dan uang yang dihabiskan di pengecer. Studi ketiga menemukan bahwa lingkungan yang beraroma harum meningkatkan ingatan dan evaluasi merek, terutama untuk merek yang tidak dikenal. Aroma yang menyenangkan meningkatkan waktu yang dihabiskan untuk mengevaluasi merek atau perhatian, yang pada gilirannya meningkatkan memori. Mengingat hasil ini, tidak mengherankan bahwa pengaruh lingkungan bernilai miliaran dolar. Namun, meskipun begitu, pemasar masih melakukan banyak hal yang harus dipelajari mengenai aroma, yaitu tentang apakah, kapan, dan bagaimana wewangian dapat digunakan secara efektif di lingkungan retail. Selain itu, preferensi aroma sangat bersifat individual. Aroma yang menyenangkan individu mungkin menjijikkan bagi yang lain. Selain itu, beberapa pembeli menolak aroma apapun yang sengaja ditambahkan ke udara yang mereka hirup, karena mengkhawatirkan reaksi alergi. Yang ketiga adalah musik. Musik memengaruhi suasana hati konsumen, yang memengaruhi variasi konsumsi perilaku baik pengatur pengecer tradisional dan dalam pengatur online. Contohnya pada restoran, apakah lebih baik menggunakan musik bertempo lambat atau bertempo cepat di restoran? Menurut riset, musik yang lambat meningkatkan margin kotor untuk satu restoran hampir 15% per kelompok pelanggan dibanding dengan menggunakan musik yang cepat. Musik lambat tampaknya membuat pelanggan lebih rileks dan menghabiskan lebih banyak waktu di restoran. Nah, karena pengaruh musik terhadap perilaku belanja, ada program musik yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan unik pengecer tertentu. Tren yang sedang berkembang adalah memiliki lebih banyak musik sebagai latar sehingga menjadi bagian dari pengalaman berbelanja. Yang terakhir adalah keramaian. Keramaian umumnya menghasilkan hasil negatif untuk kedua gerai retail dan konsumen. Semakin banyak orang memasuki sebuah toko atau semakin banyak ruang toko itu diisi dengan barang dagangan, semakin banyak presentasi pembeli akan merasakan sesak, ramai, atau terbatas. Kebanyakan konsumen menemukan perasaan ini tidak menyenangkan, sehingga pelanggan saat berbelanja menghabiskan lebih sedikit waktu di toko. Dengan membeli lebih sedikit, membuat keputusan lebih sedikit, dan menggunakan lebih sedikit informasi yang tersedia. Pemasar harus merancang gerai mereka dengan cara membantu mengurangi persepsi konsumen tentang keramaian. Ini sulit, karena belanja retail cenderung terjadi pada waktu-waktu tertentu, seperti liburan akhir pekan. Pengecer dapat menggunakan solusi dengan membuka jalur check-out tambahan. Hal ini dapat meningkatkan arus konsumsi di toko dan mengurangi sensasi berdesakan.
Karakteristik selanjutnya adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah individu lain yang hadir dalam situasi tertentu. Tindakan orang-orang seringkali dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar mereka. Pengaruh sosial adalah kekuatan signifikan yang bekerja pada perilaku kita karena individu cenderung melakukannya untuk memenuhi ekspektasi kelompok, terutama jika perilaku terlihat. Saat berbelanja, aktivitas yang sangat terlihat dan penggunaan banyak merek yang dikonsumsi publik tunduk pada pengaruh sosial. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang sangat rentan terhadap pengaruh interpersonal, ciri kepribadian yang stabil. Sebagai salah satu contoh, baru-baru ini studi menemukan bahwa konsumen lebih cenderung terlibat dalam perilaku pencarian variasi di depan umum, bahkan jika itu mengonsumsi produk yang kurang mereka sukai. Alasannya adalah konsumen merasa bahwa orang lain melihatnya lebih positif atau lebih menyenangkan, menarik, mengasihkan jika pembelian yang mereka lakukan menunjukkan variasi yang lebih banyak. Pemasar baru-baru ini juga mulai memeriksa peran pengaruh sosial terhadap rasa malu. Rasa malu adalah emosi negatif yang dipengaruhi oleh produk dan situasinya. Produk tertentu lebih memalukan daripada yang lain, contohnya alat bantu dengar. Dan rasa malu didorong oleh kehadiran orang lain dalam situasi pembelian. Karena rasa malu dapat menghalangi pembelian, ini adalah area penting bagi pemasar. Satu temuan mengatakan bahwa keakraban dengan konsumen akan mengurangi rasa malu, sehingga pemasar dapat membuat iklan yang menunjukkan pembelian produk yang berpotensi memalukan dengan tidak ada kecanggungan atau rasa malu. Untuk produk yang sangat sensitif, misalnya popok dewasa, strateginya mungkin mencakup opsi pengiriman ke rumah dengan label rahasia untuk sepenuhnya menghindari komponen sosial. Selain itu, berbelanja dapat memberikan pengalaman sosial di luar rumah untuk berkenalan, bertemu teman yang sudah ada, atau sekedar berada di dekat orang lain. Kehadiran orang lain selama perjalanan belanja juga bisa memengaruhi pembelian impulsif atau pembelian yang tidak terencana. Hasil menunjukkan bahwa dibandingkan dengan berbelanja sendirian, berbelanja dengan teman-teman dekat akan meningkatkan pembelian impulsif, sedangkan berbelanja dengan anggota keluarga dekat akan menurunkan pembelian impulsif. Berada di dekat orang lain. Nah, selanjutnya yang ketiga ada perspektif temporal. Perspektif temporal adalah karakteristik situasional yang berhubungan dengan pengaruh waktu terhadap perilaku konsumen. Semakin sedikit waktu yang tersedia, semakin pendek pencarian informasi, semakin dikit informasi yang akan digunakan, dan pembeli yang lebih tidak optimal akan dilakukan. Waktu pembelian yang terbatas juga dapat mengakibatkan lebih sedikit alternatif produk yang dipertimbangkan. Nah, kelebihan belanja online memiliki dua dimensi penting terkait waktu. Pertama, hal itu berpotensi mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembelian tertentu. Kedua, hal itu memberikan konsumen kendali penuh atas kapan pembelian dilakukan. Fitur-fitur ini adalah salah satu alasan utama pertumbuhan pesat outlet dan penjualan internet. Nah, yang keempat ada definisi tugas. Apa itu definisi tugas? Definisi tugas adalah alasan terjadinya aktivitas konsumsi. Tugas utama yang dilakukan oleh pemasar adalah antara pembelian untuk digunakan sendiri, melawan pemberian hadiah. Pemberian hadiah konsumen menggunakan strategi belanja dan kriteria pembelian yang berbeda saat berbelanja hadiah versus berbelanja barang yang sama untuk digunakan sendiri. Hadiah juga diberikan untuk mendapatkan imbalan, baik dalam bentuk hadiah atau tindakan. Dan tentu saja, hadiah diberikan sebagai ungkapan cinta dan perhatian. Dengan demikian, baik definisi tugas umum atau pemberian hadiah dan definisi tugas khusus atau acara pemberian hadiah mempengaruhi perilaku pembelian, seperti halnya hubungan antara pemberi dan penerima. Nah, yang kelima ada status antecedent. Ciri-ciri dari individu yang bukan merupakan ciri-ciri abadi, seperti suasana hati atau kondisi sesaat, disebut keadaan antecedent. Misalnya, kebanyakan orang mengalami keadaan depresi atau kegembiraan dari waktu ke waktu yang biasanya bukan bagian dari individu mereka. Nah, status antecedent dibagi menjadi dua, ada suasana hati dan kondisi sesaat.
Suasana hati adalah keadaan perasaan sementara yang umumnya tidak terkait dengan peristiwa tertentu. Suasana hati cenderung kurang kuat daripada emosi dan dapat beroperasi tanpa kesadaran individu. Suasana hati mempengaruhi proses keputusan, pembelian, konsumsi berbagai produk, dan persepsi layanan. Suasana hati yang positif terkait dengan peningkatan penelusuran dan pembelian impulsif, dan kondisi sesaat mencerminkan keadaan sementara seperti lelah, sakit, bangkrut, dan sebagainya. Kondisi ini hanya sesaat. Individu akan berusaha untuk mengatur kondisi sesaat mereka, seringkali melalui pembelian atau konsumsi produk dan jasa. Misalnya, orang yang merasa lelah atau mengantuk di siang hari dapat minum secangkir kopi atau minum ringan atau makan permen. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan tentang situasi ritual. Jadi, situasi ritual itu dapat digambarkan sebagai peristiwa yang didefinisikan secara sosial yang memicu serangkai perilaku yang saling terikat, yang terjadi dalam format struktur dan yang memiliki makna simbolis. Jadi, pentingnya situasi ritual bagi pemasar itu dapat mengembangkan produk dan promosi di sekitar ritual umum yang muncul di setiap tahunnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, momen Valentine 14 Februari kemarin ternyata membawa berkah bagi penjual bunga ataupun coklat. Ya, tidak tanggung-tanggung. Akibat permintaan yang begitu tinggi, kenaikan omset bahkan mencapai lebih dari 100%. Meskipun tradisi Valentine tidak berasal dari Indonesia, tetapi memang momen Valentine sering digunakan oleh sejumlah pedagang sebagai strategi promosi. Salah satunya yang banyak dijual pada Valentine ialah mawar berwarna merah muda seperti ini. Dia Sekar Satin adalah salah satu pedagang yang meraup keuntungan pada momen Valentine kali ini. Ia berkreasi menciptakan mawar dari kain dan tangkai yang terbuat dari plastik. Jika di hari biasa hanya 10 tangkai yang laku, maka menjelang Valentine ini omsetnya naik 600%. Memang saya ngejar momen Valentine sih, biasanya nggak buat bunga tangkai. Tapi karena Valentine aja, jadi saya iseng-iseng buat bunga tangkai, siapa tahu laku. Selain mawar, permintaan coklat juga mengalami kenaikan. Coklat juga diubah menjadi bentuk-bentuk imut dan lucu seperti ini sebagai tanda ataupun cara Anda untuk menunjukkan rasa kasih sayang, baik itu kepada pasangan Anda ataupun kepada keluarga ataupun kepada teman-teman Anda. Dan jika kita lihat bahwa simbol-simbol kata-kata seperti ini dapat menjadi salah satu cara Anda mengekspresikan rasa kasih sayang Anda. Bagaimana? Anda sudah punya ide untuk mengekspresikan rasa kasih sayang Anda di bulan. Nah, di sini saya menampilkan sebuah video seorang pemasar memanfaatkan sebuah situasi ritual pada setiap tahunnya. Di Hairos Waterpark Deli Serdang, Sumatera Utara terus jadi sorotan. Pasca viral di media sosial, kini pengelola menutup wahana wisata tersebut. Pasca video viral terkait pesta kolam yang melanggar protokol kesehatan di Hairos Waterpark, kini pengelola menutup objek wisata di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kini hanya ada beberapa petugas keamanan yang berjaga di depan pintu masuk. Sejumlah calon pengunjung belum mengetahui informasi terkait penutupan area waterpark. Mereka pun kecewa di depan pintu masuk karena gagal berlibur bersama keluarga. Kemarin itu kita klarifikasi kemari, biru anggota kan, katanya masih buka. Dan ternyata tadi saya datang ke situ, saya tanya semalam terakhir katanya gitu, kemarin terakhir. Oh, jadi kecewa tuh Bu? Hah? Kecewa juga nggak bisa? Ya kalau dibilang kecewa ya kecewa, udah sampai sini. Beberapa hari lalu, sejumlah video menunjukkan kerumunan warga di dalam kolam renang viral di media sosial dan jadi sorotan publik. Dalam video yang tertulis keterangan lokasi di Hairos Waterpark Deli Serdang, Medan ini, warga memenuhi kolam renang dan asik berjoget mengikuti musik. Mereka terlihat tak menjaga jarak ataupun menggunakan masker. Bagi konsumen, situasi ritual juga itu penting karena biasanya konsumen yang seperti
beragama Kristen itu akan banyak membeli peralatan Natal pada saat akan merayakan hari Natal. Tetapi di sisi lain juga situasi ritual juga dapat merugikan konsumen. Seperti pada video yang saya lampirkan, bahwa konsumen merasa rugi karena biasanya adanya pesta ulang tahun, party atau acara kampus seperti pesta minum atau minum-minuman keras yang berlebihan adalah masalah kesehatan dan sosial yang serius di banyak kampus, meskipun kejadiannya tampak menurun. Di sini berikut video seorang konsumen yang merasa rugi karena sedang merayakan hari libur di suatu tempat. Oke, selamat sore teman-teman. Karena pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan mengenai manfaat situasi ritual atau kebiasaan dan pemasaran, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh situasional dan pemasaran strategi. Strategi dapat dikembangkan dan penting untuk dicatat bahwa individu tidak dapat menghadapi situasi secara acak. Maka dari itu kebanyakan orang menciptakan bagaimana situasi yang akan mereka hadapi. Jadi individulah yang memilih terlibat dalam hal-hal yang akan mereka jalani. Contohnya dalam berolahraga yang menuntut fisik seperti jogging, tenis, dan lain-lainnya lah yang menuntut fisik kita. Pada posisi seperti ini, individu tersebut dengan tepat memilih untuk expose diri mereka sendiri pada kondisi mereka lelah atau haus. Kalau mereka lelah harus bagaimana, produk apa yang mereka butuhkan, dan pemasar melihat peluang tersebut seperti apa. Begitu juga dengan kondisi ketika mereka haus. Jadi sedikit beda ya teman-teman. Jadi kalau contohnya mereka lelah, mereka butuh contohnya istirahat dan relaksasi, atau butuh minuman yang seperti apa, membutuhkan makanan seperti apa, atau membutuhkan protein atau nutrisi yang seperti apa. Berbeda dengan yang mereka haus, mereka hanya membutuhkan mineral, tetapi membutuhkan mineral yang seperti apa yang dibutuhkan oleh individu tersebut. Hal ini memungkinkan pemasar untuk mengembangkan produk, periklanan, dan strategi berbasis segmentasi pada situasi yang mungkin dihadapi individu yang memilih berbagai gaya hidup seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Contohnya, bila pemasar itu bergerak dalam bidang olahraga, nah mereka bisa juga segmentasi tersebut olahraga yang seperti apa, yang ringankah, yang membutuhkan atau menuntut fisikah, atau yang bagaimana, sehingga mereka itu bisa dapat istilahnya tepat sasaran gitu ya, tidak menyeleweng maksud saya dari apa yang sudah mereka perkirakan. Seperti itu teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Setelah mengidentifikasi berbagai situasi yang mungkin melibatkan konsumsi produk dari individu, lalu pemasar diharapkan itu harus menentukan produk atau merek mana yang kemungkinan besar maksud saya akan dibeli atau dikonsumsi di seluruh situasi yang di atas sudah disebut itu, yang random, yang acak. Jadi sehingga kita membutuhkan segmentasi yang tepat. Salah satu metode untuk melakukan pendekatan ini adalah dengan mengukur kondisi dan produk. Bagaimana hal itu akan terjadi akan saya terangkan menggunakan dibantu oleh gambar seperti berikut. Contohnya produk yang dapat digunakan di dalam rumah dan produk yang dapat digunakan juga dalam atau di jangkauan di luar rumah. Contohnya dalam produk pembersih atau pewangi mulut gitu ya. Contohnya kalau kita di dalam rumah, sebelumnya ini dibagi dari dua sudut pandang. Yang pertama respon dari orang lain dan respon dari terhadap individu. Yang pertama, kita menggunakan produk yang dapat kita gunakan dalam rumah. Itu contohnya untuk membersihkan mulut kita.
itu pastinya menggunakan sikat gigi atau obat cuci mulut gitu ya, pasta gigi seperti yang saya sebut tadi, dan sikat gigi, yang pastinya itu dapat membuat mulut kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan ketika kita keluar berbicara dengan orang lain itu kita pede dan tidak ragu atau tidak malu akan bau mulut kita. Nah, berbeda ketika kita sedang di luar rumah dan dituntut untuk memiliki aroma atau kesegaran mulut. Nggak mungkin kan kita kemana-mana bawa sikat gigi, bawa pasta gigi, atau bawa obat cuci mulut gitu kan. Nggak mungkin banget. Yang paling memungkinkan adalah kita membawa permen karet yang diproduksi secara khusus untuk menyegarkan mulut. Kan kita sering lihat tuh, atau mungkin teman-teman yang di rumah, teman-teman lainnya pernah mengkonsumsi yang permen kayak lembar kertas gitu loh, yang kayak kita masukin mulut terus kayak mulut kita terasa segar gitu. Atau permen-permen lain kayak contohnya saya sebut merek aja ya teman-teman, kayak Ciptaden. Itu kan memang diproduksi untuk menyegarkan mulut yang bisa maksud saya dibawa kemana-mana. Istilahnya alternatif lain kalau kita tidak bisa membawa sikat gigi atau pasta gigi. Contoh lagi kalau teman-teman naik gunung gitu ya kan, it's okay lah kalau memang teman-teman bawa alat sikat gigi atau alat mandi gitu ya, itu yang bisa dibawa kemana-mana gitu. Tapi kan nggak memungkinkan karena di atas persediaan air itu tidak seperti kita di rumah gitu kan teman-teman. Jadi alternatif lain untuk kita tetap memiliki mulut atau hawa yang segar lah, sedap gitu. Jadi diharapkan teman-teman bisa memakai alternatif, menggunakan permen karet tersebut yang seperti saya bilang tadi, Ciptaden dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana susu Arla lactose-free dalam mempromosikan produk mereka, di mana mereka berkampanye atau campaign mengenai say yes to frothy fruity smoothies. Sedikit susah ya teman-teman. Di mana pendekatan ini mengembangkan strategi pemasaran berbasis situasional dalam memasarkannya, di mana langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama, menggunakan studi observasi. Studi ini di mana diskusinya berfokus pada kelompok, wawancara mendalam, dan data sekunder untuk menemukan berbagai situasi penggunaan yang mempengaruhi konsumen produk. Yang kedua adalah survei sampel konsumen yang lebih besar untuk lebih memahami dan mengukur bagaimana produk ini digunakan dan keuntungan dicari dalam situasi penggunaan oleh segmen pasar maksud saya yang sudah diteliti dan sudah disurvei. Yang ketiga, barulah kita membuat matriks. Matriks ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Setelah dari pembuatan matriks, kita hendaknya mengevaluasi dari sampel-sampel atau sel yang sudah ada dalam matriks tersebut. Yang kelima adalah kita mengembangkan maksud saya dan menerapkan strategi pemasaran untuk sel-sel yang sudah ada di dalam bagian matriks tersebut, lalu kita tawarkan di mana penawaran tersebut itu memiliki keuntungan yang cukup potensial yang diberikan atau yang didapat melalui survei-survei tersebut. Pada dasarnya, pengaruh situasional memiliki kemungkinan pengaruh yang langsung. Akan tetapi, pastinya ada interaksi antara produk dan karakteristik individu, di mana keduanya ini saling mempengaruhi. Dalam beberapa kasus, situasi tidak akan memiliki pengaruh apapun karena karakteristik atau pilihan individu begitu kuat. Tetapi, situasi lain dapat menggambarkan atau mempengaruhi dan berpotensi penting. Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian penting kepada manajer pemasaran untuk mengurai permasalahan dan memecahkan bagaimana cara-cara mereka untuk memasarkan atau menawarkan produk yang mereka
punya, yang mereka buat gitu, dan melalui cara apa mereka bisa menawarkan produk-produk tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai matriks yang sudah saya paparkan di slide sebelumnya. Di sini contoh pembuatan matriks pada calon pengguna Suntan Lotion. Ya. Yang pertama, matriks yang pertama ya teman-teman, situasi penggunaan lotion Suntan terhadap anak kecil, remaja, wanita dewasa, pria dewasa, dan manfaat pada situasi umum. Yang pertama, dalam kegiatan di luar, yang dimaksud adalah di pantai atau berperahu, yang saya maksud di sini ya. Nah, apa sih manfaatnya pada anak kecil? Nah, manfaatnya itu untuk mencegah sengatan matahari atau kerusakan kulit. Pada usia remaja itu manfaatnya untuk mencegah sengatan matahari saat penyemakan tuh penghitaman kulit gitu ya teman-teman. Lalu pada wanita dewasa itu mencegah sengatan matahari atau perubahan kulit atau untuk mencegah kulit kering. Pada pria dewasa itu tuh diperuntukkan atau memiliki manfaat guna mencegah sengatan matahari. Pada manfaat situasi umum itu adalah kontainer float atau kontainer yang mengambang gitu. Nah, untuk situasi dalam rumah atau saat kita berjemur di kolam gitu ya, pastinya untuk anak kecil untuk mencegah sengatan matahari atau kerusakan kulit. Lalu pada usia remaja, penyemakan tanpa sengatan matahari. Pada wanita dewasa itu diperuntukkan atau memiliki manfaat guna penyemakan tanpa kerusakan kulit atau kulit kering. Lalu pada pria dewasa memiliki manfaat untuk penyemakan tanpa sengatan matahari atau kerusakan kulit. Lalu untuk manfaat situasi umum itu memiliki manfaat di mana lotion tidak akan menodai pakaian atau furniture. Yang dimaksud contohnya ketika kita memakai lotion ini apakah dapat menodai tembok atau sofa gitu maksud saya teman-teman, dimana lotion ini bisa mudah untuk dibersihkan ataukah tidak gitu. Lalu bilik penyemakan itu teman-teman tahu nggak sih kalau orang-orang luar negeri yang nggak punya waktu, bukan hanya orang luar negeri sih, siapapun itu yang tidak punya waktu untuk mencoklatkan kulit itu loh, yang kayak kita masuk ke alat terus kita bisa ngatur seberapa gelap kulit yang kita inginkan. Nah, kalau anak kecil kan nggak mungkin ya kan, mungkin ini untuk anak-anak remaja. Nah, lotion ini pada usia remaja dapat membantu dalam penghitaman. Lalu di wanita dewasa penghitamannya ini, lotionnya ini maksud saya dapat melembabkan kulit. Nah, untuk pria dewasa lotion ini dapat digunakan untuk penghitaman. Dan pada manfaat situasi umum, lotion ini dirancang untuk sun lamps. Nah, maksudnya inilah lampu seperti yang saya sebutin tadi, alat yang untuk menghitamkan atau menggelapkan kulit kita lah gitu. Lalu untuk diskai salju, sebenarnya di sini saya kurang paham ya teman-teman, tapi ini akan saya coba untuk menjelaskan ke teman-teman, semoga bisa dapat dipahami. Karena sepemahaman saya skai salju kan dingin ya, cuman kok lotionnya ini bisa digunakan juga nih untuk hal-hal di kondisi atau situasi di kondisi saat salju maksud saya gitu ya. Nah, untuk usia remaja itu mencegah sengatan matahari. Saya bingung ya, kenapa di sini ada sengatan matahari tapi bersalju gitu ya. Ini kayaknya matriksnya nih kurang pas ini ya, atau saya yang translate-nya kurang bagus gitu ya. Nah, untuk wanita dewasa untuk mencegah sengatan matahari atau kerusakan kulit atau kulit kering seperti yang di atas. Lalu pada pria dewasa sama, mencegah sengatan matahari. Dan manfaat situasi umum mungkin di sini yang menjadi titik atau kata kuncinya ya, untuk supaya kulit itu tidak beku ketika kita melakukan kegiatan di
di masa-masa atau di kondisi yang bersalju. Lalu manfaat untuk orang banyak. Nah, yang pastinya untuk anak kecil itu memiliki manfaat untuk perlindungan terhadap kulit pastinya teman-teman ya. Untuk remaja itu untuk penghitaman atau penggelapan dalam warna kulit yang kita inginkan atau usia-usia remaja yang inginkan. Lalu untuk wanita dewasa pastinya untuk perlindungan dan penyemakan dengan kulit lembut. Jadi ketika kita mendapatkan atau orang yang menggunakan lotion ini pada usia wanita dewasa, mereka mendapatkan warna kulit yang mereka inginkan dan ditambah juga memiliki kulit yang lembut. Lalu untuk pria dewasa pastinya untuk perlindungan dan penghitaman. Seperti itu teman-teman, semoga bisa dipahami. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada salah-salah kata atau kurang jelas akan materi yang kami paparkan, kita bisa berdiskusi bersama-sama. Salah-salah kata dari kami atau perkataan yang kurang enak di ruang dengar teman-teman, kami haturkan maaf karena kita sebagai manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, rokok, dan Andre the Backbone. Sempurna. Selamat sore dan selamat menjalani aktivitas. Sehat-sehat selalu untuk teman-teman semua dan sehat-sehat selalu juga untuk Ibu Diva. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.